Pernah nggak sih merasa isi kepala kamu tuh rame banget, semua pikiran, tugas, drama, bahkan kekhawatiran masa depan yang numpuk jadi satu dan bikin kamu tuh stres sendiri. Jujur, aku juga sering banget ada di posisi itu. Tapi ada satu kebiasaan yang menurut aku simpel banget dan bener-bener merubah cara aku ngatur emosi dan merapikan isi kepala, yaitu dengan cara journaling. Tapi kalian jangan dulu bayangin journaling yang harus estetik banget kayak yang kalian sering lihat di Pinterest, di Instagram maupun di TikTok. Di video kali ini aku bakal bahas kenapa sih journaling itu powerful banget buat kesehatan mental plus tips simple buat kamu yang mau mulai tanpa bikin kamu stres. Tonton sampai habis ya. Oke, kenapa sih banyak banget orang yang nyaranin buat journaling? Apakah itu menjadi sebuah tren aja? Jawabannya enggak sama sekali. Ini dia ada 3 manfaat utama yang bisa kamu dapetin dari rutinitas journaling. Yang nomor satu itu adalah merapikan isi kepala atau istilahnya brain dump. Jadi bayangin aja nih ya, pikiran kamu itu sebuah kamar yang berantakan banget. Nah, journaling itu ibarat kamu nih yang lagi mindahin barang tadi dari lantai ke lemari satu-satu. Nah, saat nulis, kamu itu mindahin beban pikiran kamu ini ke atas kertas menggunakan pulpen kamu tadi buat nyalurin isi kepala kamu tadi. Nah, otak kamu itu otomatis jadi jauh lebih lega dan bisa menuliskan apa yang kamu pikirin tadi dan biasanya kamu bakal nemu apa solusi dari hal yang kamu khawatirkan tadi. Dan yang kedua, itu mengurangi stres dan kecemasan. Nah, riset membuktiin kalau kamu itu nulis perasaan atau istilahnya expressive writing itu bisa bikin level stres kamu itu turun. Kenapa? Karena begitu kamu menulis beberapa ketakutan kamu itu jadi lebih jelas lagi bentuknya seperti apa dan gak seseram waktu masih muter-muter di kepala kamu. Manfaat yang ketiga atau yang terakhir adalah makin mengenal diri sendiri. Nah, lewat tulisan biasanya kamu bakal sadar nih bagaimana sih pola emosi kamu. Misalnya, kenapa ya setiap hari Senin aku tuh ngerasa emosian banget? Atau yang ketiga, ternyata hal kecil ini atau hal simpel ini tuh bikin aku tuh senang banget. Nah, di sini kamu bakal jadi lebih aware sama diri kamu sendiri dan lebih menyadari pola-pola yang ada dalam diri kamu. Nah, masalah pemula biasanya sama, yaitu pertanyaannya tuh bakal salah banget. Misal, aku harus nulis apa ya? Atau, kok jurnal aku jelek banget ya dilihat-lihat? Nah, tenang. Ini ada 4 tips yang bisa kamu terapin buat kamu biar nggak gampang nyerah dan ini juga aku terapin selama aku rutin journaling 1 tahun ini. Tips yang pertama itu adalah buang ekspektasi kamu bahwasanya journaling itu harus estetik. Jurnal kamu itu adalah tempat yang aman, bukan galeri seni. Gak perlu stiker lucu atau tulisan kaligrafi. Kalau itu malah bikin kamu malas nulis, ngapain gitu kan? Coret-coret ya boleh, tulisan cakar ayam bebas. Yang penting intinya satu, isinya bukan tampilannya. Kamu nggak perlu harus menghias journaling kamu dengan berbagai macam hal yang bikin kamu ujung-ujungnya males banget. Tips yang kedua, mulai dari aturan 2 menit aja dulu. Nah, jangan langsung maksa nulis 3 halaman tiap hari. Nanti yang ada kamu tuh malah kapok. Coba deh mulai dari gratitude journal atau dimana kamu itu nulis hal-hal yang kamu syukuri di hari itu. Nulis misalnya 3 hal yang kamu syukuri hari ini atau 3 hal yang kamu syukuri pagi ini kalau misalkan kamu mau coba journaling begitu kamu bangun tidur. Nulisnya itu nggak sampai 2 menit tapi efeknya itu ngaruh banget ke mood kamu. Itu bakal kerasa banget seharian, percaya deh sama aku.
Tips yang ketiga, pakai jurnal prompt kalau bingung. Nah, aku tuh sering ngalamin yang misalkan kalau aku itu ngeliat kertas kosong, aku tiba-tiba mendadak blank, nggak tahu mau nulis apa. Jadi biasanya aku itu pakai pertanyaan pemancing. Aku pakai prompt, ada dua. Yang pertama itu adalah hal terbaik apa yang terjadi hari ini. Dan yang kedua adalah apa yang bikin aku cemas saat ini. Jadi dari pertanyaan pemancing ini tadi, aku bakal bisa nih menguraikan apa yang ada di pikiran aku sekarang ini. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu misalkan masih blank dan gak tahu menulis apa, kamu bisa pakai prompt journaling ini. Dan juga kalau misalkan kamu pengen tahu lebih banyak tentang journaling, kamu bisa mampir ke YouTube channel favorit aku, itu namanya Jingga Jibes. Jadi di situ bahas tentang prompt journaling yang bisa kamu tiru. Tips yang keempat adalah bebas pilih media. Kalau kalian misalkan lebih nyaman untuk nulis di buku dan pakai pulpen, silahkan. Tetapi kalau misalkan kalian merasa kayak mager banget nih, pengennya pakai HP aja, bisa banget. Ada dua aplikasi yang aku tahu bisa buat bantu kamu untuk rutin journaling meskipun kamu pakai handphone. Yang pertama itu Notion dan juga Google Keep. Itu adalah dua aplikasi buat kalian yang mager banget buat nulis. Nah, tapi kalau aku pribadi, aku itu pakai buku tulis ini dari awal aku journaling 1 tahun yang lalu gitu kan. Dan buku ini mudah kalian dapetin di toko fotokopian atau ATK terdekat. Jadi bebas aja mau bukunya yang bergaris atau mau yang kayak gini atau mau plain paper juga nggak apa-apa, atau mungkin mau pakai binder nggak apa-apa. Yang mana itu kalian nyaman aja gitu, nyaman nulisnya dan kalian merasa nggak mager lagi gitu. Atau mungkin kalian mau selang-seling bisa. Dulu aku waktu pertama kali rutin journaling, aku tuh selang-seling loh. Jadi misalkan di notes HP aku journaling juga, nanti besoknya atau next weeknya aku pakai buku ini gitu. Kalian bisa kok selang-seling senyaman kalian aja, nggak ada paksaan sama sekali atau nggak ada rules tertulis untuk mulai journaling gitu. Ini adalah isi jurnal aku yang mau aku tunjukin ke kalian. Itu kalau pagi aku nulis gratitude journaling. Jadi aku nulis 3 hal yang aku syukuri di pagi hari ini ketika aku bangun tidur, seperti itu. Dan juga kalau lagi rajin, kalian bisa tambahin juga mood trackernya di sini. Kalian bisa bikin mood tracker, alasannya apa mood kamu tuh misalkan hari ini down atau happy itu apa gitu kan. Dan kamu bisa track lagi di bulan depannya, pola mood kamu itu kayak gimana selama sebulan yang lalu gitu. Dan kalau misalkan mau tambah rajin lagi, kamu bisa tulis plan hari ini biar kamu lebih terarah. Kalau aku biasanya juga tambahin nih, misalkan aku ada rencana hari ini, aku kalau di sini tulisannya plan hari ini, shoot video dan edit video. Itu adalah plan aku hari itu yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, kalau untuk kamu yang merasa kayak, aduh, kok bangun pagi pikiran aku kayak semraut banget nih, aku nggak tahu nih apa penyebabnya. Nah, itu kamu bisa mulai brain dump. Brain dump itu kamu nulis bebas apa yang kamu rasain. Misalkan pagi ini aku ketika bangun tidur aku ngerasa bla 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 bla. Endingnya kamu bakal tahu nih apa yang menjadi masalahnya yang ada di pikiran kamu tuh yang bakal terus muter-muter, dan itu bakal nggak ganggu kamu seharian lagi ketika kamu udah tahu masalahnya itu di mana gitu. Satu lagi fun fact yang menurut aku ini bakal lucu banget untuk diceritain adalah aku itu orangnya malas nulis dan aku sangat-sangat tidak familiar dengan dunia journaling. Aku bahkan nggak tahu, yang aku tahu itu tahun 2016, kalau kalian inget Pinterest atau We Heart It gitu kan, itu tuh ada yang namanya jurnal atau bullet journal. Itu aku taunya journaling tuh ternyata seribet ini ya, harus nempel-nempel stiker, nempel-nempel foto, harus estetik parah. Ternyata enggak sama sekali. Ternyata kita cuma nulis doang, percis kayak kalian nulis diary kalian waktu SD. Sumpah bener, polanya kayak kalian nulis diary kalian waktu SD. Dan ternyata aku sadari selama ini berarti aku udah journaling dong kalau aku udah nulis diary dari aku SD gitu. Karena aku tuh selalu terjebak di pikiran aku kalau misalkan journaling harus ada stiker estetik, foto estetik, dan ada temanya juga gitu. Ternyata
aku salah menilai tentang journaling. Ternyata journaling ini kalau kita bisa bikin bahasa halusnya yang kupahami ya, correct me if I wrong, itu adalah nulis diary. Diary, aku ingat banget aku punya diary itu waktu aku kelas 5 SD. Itu aku nabung berapa hari ya, sekitar 1 minggu itu buat beli diary ya, ada kuncinya, gemboknya, gambarnya itu Disney Princess yang Cinderella. Itu aku ingat banget dari awal aku beli sampai akhirnya penuh, itu dari kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP baru penuh. Itu semuanya tentang curhatan aku semua, dan ternyata journaling itu adalah nulis diary bahasa halusnya. Ternyata selama ini kita rutin journaling, ternyata seperti itu. Dan aku juga merasa jatuh cinta lagi ke journaling itu berkat salah satu YouTuber favorit aku, namanya Kak Jingga Jibes. Jadi di situ dia bahas tentang journaling dan juga berbagai konten podcast yang bisa membuka wawasan kalian juga. Kenapa aku suka sama kontennya? Itu tadi, aku suka banget sama vibes-nya. I love the way dia menjelaskan tentang isi kepalanya, tentang berbagai permasalahan yang kita sering hadapi setiap harinya gitu. Aku jadi merasa kayak punya temen gitu loh. Nah, waktu itu dia bahas tentang journaling dan manfaatnya. Terus ada juga dia bikin journaling tour, dan itu aku tonton semua, dan aku merasa kayaknya aku harus coba deh journaling gitu kan. Kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu loh. Awalnya gitu. Ternyata ketika aku mencoba untuk rutin, journaling ini banyak banget manfaatnya, dan banyak banget prompt yang bisa kamu lakukan atau prompt yang bisa kamu kembangkan sesuai dengan mood kamu gitu kan. Tapi ketika kamu masih belum bisa untuk menulis bebas, itu kamu bisa pakai prompt yang aku kasih dan juga ada di channelsnya Kak Jingga Jibes. It will help you, trust me gitu kan. Nah, kalau kalian merasa perlu banyak banget referensi, kalian bisa juga cek di YouTube, itu keywordsnya journaling. Bakal banyak banget referensi dari dalam dan luar negeri yang ngejelasin bagaimana cara journaling yang benar dan juga manfaatnya seperti apa gitu loh. Jadi kalian bisa menyelami atau mendalami journaling itu seperti apa sampai kalian benar-benar jatuh cinta sama journaling. Kalau kalian mau nyoba kayak seminggu aja deh aku coba journaling, itu bakal bagus banget juga. It's okay banget. Kita udah sampai di penghujung video, dan yang terakhir aku mau nyampein kalau kunci utama dari journaling adalah bukan seberapa bagus tulisan kamu, tapi konsistensi dan kejujuran kamu waktu kamu menulis. Nah, gak usah takut salah karena gak bakal ada yang nilai kamu. Oh ya, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat dan ngebantu kalian banget, kalian bisa like tombol like dan juga subscribe-nya biar kita bisa kembali berdiskusi di video selanjutnya. Makasih udah nonton, selamat journaling, bye-bye!